المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات النفاس والقريب والعرض والقول الحاجات اللهم متى سيدنا محمد اللهم متى سيدنا محمد اللهم استر متى سيدنا محمد اللهم عافي متى سيدنا محمد اللهم رسول متى سيدنا محمد اللهم اصلح متى سيدنا محمد اللهم الف بين قلوب متى سيدنا محمد اللهم قل اعمارنا في الدنيا طاعتك ورسولك اللهم اياك في ذلك في البلاء قبل الوجود والسلام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار والعزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul billahi wa bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah wa rijal
jamaah Masjid Agung Baitur Rahim Palu sambil menunggu penetapan sidang isbat untuk penetapan 1 Ramadan. Pada kesempatan ini sebenarnya akan memberikan amanah pada malam hari ini Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Dr. Agus Jamula, namun beliau berada di Palu pagi tadi, jadi saya sempat diberikan amanah untuk menyampaikan kata-kata atau hal-hal menyangkut dengan kegiatan daripada Masjid Agung Baitur Rahim Palu. Perlu kami informasikan bahwasanya kami dari pengurus Masjid Agung Baitur Rahim Palu, pengurus yang baru, telah melaksanakan mengembangkan kegiatan-kegiatan khusus pada bulan suci Ramadan, yang mana insya Allah kegiatan kita akan kita laksanakan baik pada malam hari maupun siang hari. Yang pertama perlu kami informasikan bahwasanya selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah di Masjid Agung Baitur Rahim Palu ini kita akan melaksanakan buka puasa bersama. Untuk itu kita dari pengurus masjid akan menjaga buka puasa, dan juga bagi seluruh jamaah atau para jamaah yang ingin memberikan buka puasa yang bersama tempat ini, alhamdulillah kami dari pengurus untuk mengajak kita semua untuk melakukan buka puasa bersama setiap hari selama bulan suci Ramadan tempat ini. Kemudian yang kedua, insya Allah kita juga dalam hal pelaksanaan sholat tarawih, kami akan melaksanakan kegiatan ceramah, di mana kegiatan ceramah ini kami laksanakan setelah selesai sholat isya dan sebelum sholat tarawih. Di setiap malam, insya Allah sudah ada jadwalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah bisa melihat daripada jadwal kegiatan ceramah, baik itu ceramah Ramadan dan juga ceramah sebelum sholat subuh. Jadi ceramah selama bulan Ramadan ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pada malam hari setelah selesai kita melaksanakan sholat isya sebelum tarawih, kita laksanakan ceramah dulu. Kemudian untuk ceramah subuh itu kita laksanakan sebelum sholat subuh. Jadi insya Allah kita akan laksanakan rutin selama 1 bulan full. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita laksanakan. Insya Allah untuk besok kami mengundang rekan atau ustadz dari Palestina yang insya Allah akan hadir bersama-sama kita besok di sini setelah ba'da duhur. Insya Allah Ramadan pertama kita akan diisi dari ustadz dari Palestina, dan mana besok selesai ba'da duhur sampai asar. Selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan kajian yang kita laksanakan itu setiap hari Senin, juga dilaksanakan setelah ba'da duhur sampai asar. Kajian-kajian ini itu insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Abu Hurairah. Itu kita mulai pada Senin ini di Ramadan atau 3 April. Bulan Syawalnya bulan Hijriahnya sama dengan bulan Masehinya dan tanggalnya. Jadi hari Senin kita mulai kajian itu menyangkut dengan hikmah puasa. Jadi kita mulai itu setelah selesai sholat zuhur sampai waktunya asar. Mungkin sebuah diskusi menyangkut dengan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Itu kita laksanakan selama 12 jam Senin. Kemudian minggu kemarin kita diundang oleh tim Basnas Kota Palu. Alhamdulillah untuk Masjid Agung Baitur Rahim Palu itu sudah diizinkan kita melaksanakan pengumpulan zakat melalui pengumpulan zakat. Jadi nanti di sini akan dibentuk tim yang insya Allah akan diketuai oleh Ketua Masyarakat dan tugas-tugas yang lain bagi jamaah-jamaah yang ingin melaksanakan atau berinfak bersedekah kemudian berzakat. Insya Allah nanti akan membuka ruang Masjid Agung Baitur Rahim Palu ini untuk pengumpulan zakat. Ini akan kita lakukan kepada Basnas Kota Palu. Selanjutnya dalam hal ketertiban
tata tertib yang ingin kami sampaikan. Dalam hal tata tertib, kami menghimbau kami ini memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam pelaksanaan sholat tarawih, kami melaksanakan 20 rakaat. Setelah itu kita selesai langsung sholat witir. Nah, bagi saudara-saudara saya, bapak-bapak jamaah yang lain yang mungkin sholat satunya 8 rakaat, dengan hormat mungkin bisa mengambil posisi agak di saf yang belakang, sehingga nantinya tidak mengganggu jamaah yang melaksanakan sholat 20 rakaat. Artinya kami mengimbau biar agak tertibnya melaksanakan sholat di sini, karena kami di sini melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi buat saudara-saudaraku jamaah yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat kami, mungkin bisa mengambil posisi di saf yang agak ke belakang, sehingga ketika sholat atau melanjutkan sholat tarawih itu tidak mengganggu jamaah lain yang sementara berhenti sampai selesai itu. Jangan dulu untuk sholat witir, selesaikan dulu dengan 20 rakaat sholat witirnya, sehingga tidak mengganggu hal yang lain. Jadi saya kira hal yang penting kami sampaikan menyangkut kegiatan di masjid ini seperti itu. Kemudian dalam hal pelaksanaan sholat tarawih ini ada sedikit saya mintakan untuk menyampaikan sedikit beberapa hal yang sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi di awal ayat kami bahwasanya pada bulan suci Ramadan itu sahur Ramadan dalam Al-Quran, pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya ayat Al-Quran ini. Untuk apa dan kepada siapa ayat itu diturunkan? Dari nas bagi kita semua manusia. Kenapa manusia harus menerima ayat ini? Karena manusia itu sebagai khalifah, pemimpin, dan kita semua ini sebagai khalifah, pemimpin. Kenapa Al-Quran diturunkan seperti itu? Al-Quran ini diturunkan dari nasbih dan Buddha wal Quran sebagai pembeda, sehingga kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu menurut Al-Quran, standarnya adalah Al-Quran. Bahwa ini Buddha wal Quran, Al-Quran itu sebagai pembeda untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Namun untuk itu kami mengimbau kepada kita semua jamaah, mari kita memanfaatkan satu bulan penuh ini dalam hal bulan suci Ramadan, memanfaatkan kegiatan itu dalam hal membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk itu kami di masjid ini insya Allah akan membuka masjid ini 1/24 jam selama bulan suci Ramadan. Dan di situ waktu terakhir itu insya Allah kita akan melaksanakan itikaf di masjid ini. Bagi bapak-bapak yang sama-sama itikaf, saya kira masjid ini membuka 1/24 jam, dan kami dari pengurus dan jemaah itu akan melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir.